kalau kita ke desa, kita lihat sapi biasa aja kan. Lihat sepeda juga biasa aja kan. Tapi kalau sapi yang naik sepeda, Itu jadi luar biasa. itu jadi luar biasa. Jadi kalau misalnya lu berasa sekarang lu gak bisa ngubah diri lu sama sapi, ya lu belajar hal yang lain gitu kan. Iya, Lu naik sepeda lah gitu kan. Iya. Pasti orang langsung pengen tahu gitu kan. Dia orang punya ruang untuk make money-nya gede. Karena playernya dikit kan. Iya. Sekarang kompetisinya makin banyak lah gitu Iya, kan. iya, Ada ibu-ibu sekarang. Iya, iya. So young moms and the women gitu. Ya, woman empowerment works man. Buat yang serius. Kalau yang buat yang iseng ya udah lu buka aja jualan terus. Benar, Iya. itu juga bisa. Good point. Buat yang money making online pro. Pro users yang benar-benar pokoknya Gus gue percaya sama lu, gue mau ini my sustainable career path, lu harus ngelakuin itu after sales. Iya. Cerita sukses yang gue berasa gue pengen kena adalah ada satu ibu-ibu bikin satu digital product, di mana di digital product tersebut dibuat dia sendiri bisa menghasilkan M. Nah, buat dia doang nih. Tapi dia mengafiliatkan ke komunitas ibu-ibunya. Di komunitas ibu-ibu ya secara total bisa dapat 500 juta. Wow. Jadi ekosistem digital product tersebut, specifically those SKU, 1,5 M dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan. Itu apalagi kita ngomongin pas kita rekam video ini terkesan kayak seakan-akan banyak banget masalah terhadap pinjol sama judul. Iya. Kita ngomongin guru-guru, korban PHK sama ibu-ibu katanya 70% dari yang terkena korban tersebut. Nah, fakta bahwa gua mempunyai kontribusi menciptakan suatu tools untuk ngebantu mereka itu ke ekosistem digital yang sehat, itu suatu achievement buat gue. Oke. Congratulations for that. Thank you. Jadi kalau ditanya apa sih yang gue bener-bener value banget, wah itu sih. Itu buat gue sesuatu. Jadi kalau gue pakai topi orang yang skeptis, yang gaptek, datang ke lo. Bro Agus, kamu bilangnya punya tool dan bisa bantu. Kasih saya contoh, saya bisa bikin produk apa yang saya bisa jualan. Iya, digital product agak tricky ya. Ini kita bisa role play banyak banget. Iya, asik. Karena kalau misalnya ngomongin digital product, sebenarnya apa sih gitu kan? Beda yang physical product apa bro gitu kan? Digital, I don't know what it means gitu kan ya. Kalau gue ngomong simpelnya digital product itu ada informasi yang diprodukan. Informasi yang diperlukan. Diprodukkan. Okay. As simple as that. Oke. Terus banyak yang biasa pernah antagonis sih, bro informasi mah di Google juga ada. Iya. Informasi basically jasa dong gitu kan. Informasi dijual, katanya lu mau nyari duit. Ada aja gitu kan. Tapi kalau ngomongin core-nya informasi, jasa ini layaknya dokter kan. Iya. Kita kan datang ke dokter buat apa sih? Buat tahu informasi kan. Iya. So basically itu yang dijual gitu. Tapi maksudnya kalau ditanya bedanya apa bro gitu, basically jasa kan? Enggak beda. Kalau misalkan lu ke dokter itu kan one on one. Iya. One to one. Iya. Kalau lu bisa memprodukkan itu one to many lu. Bener. Produksi sekali jual berkali-kali. Iya. Nah, contoh paling gampangnya apa? Contoh. Paling simple ya kita ngomongin buat orang bisa dapat analogi fisiknya ya. Iya. Buku. Iya, oke. Buku kalau misalkan sekarang lu punya buku fisik, buku lu sukses, untuk jualan kedua, jualan ketiga lu butuh produksi terus. Harus terus. Ada COGS terus. Yes. Linear COGS-nya lu kan. Iya. Sedangkan kalau misalkan lu sekarang digital produknya e-book, buku elektronik, PDF, .pdf, ya itu kan informasi tuh isinya. Iya. Lu ngeluarin sekali oke buat lu punya tulisan segala macam. Lu bisa hitung lah. Iya. Lu punya per jam, lu bisa hitung, lu punya listrik, internet, lu hitung lah semuanya gitu kan. Dapat lah gitu kan. Iya. Nah, tapi abis itu lu jualan kedua udah nggak usah diapa-apain. Karena udah cover. Udah cover. Iya. Jualan ketiga nggak usah diapa-apain. ROI-nya di penjualan pertama kasarnya gitu ya. Bener. Jualan ketiga udah terus-terusan. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang orang berasa wah scam nih segala macam gitu. Jadi kalau tadi lu pakai topi yang benar-benar ditanya mulainya dari mana, lu harus tahu dulu informasinya lu tuh sebenarnya yang lu jual itu valuable atau enggak. Lu pernah cerita tadi ada orang jualan resep jus. Ya. Nah itu gimana? Coba lu cerita sedikit deh. Ini yang bikin ini cerita inspiratif menurut gue fakta bahwa dia itu cancer survivor. Oke. Maksudnya gue ini agak merinding. Dia punya pilihan untuk ya udah loh. Iya. Tapi dia nggak mau ngelakuin itu. Dia malah bikin konten untuk inspirasiin orang-orang bahwa lu bisa hidup sehat lu. Jangan sampai lu kayak gue gitu. Oke. And abis itu jelasnya untuk menghargai semua dia punya materi daging-daging ini, dia bikin satu resep jus sehat. Dimana harganya tuh murah, 19.000, 29.000 gitu. Tapi bisa dapat double digit setiap bulannya secara konsisten. Nah itu buat gue sesuatu hal yang mungkin orang-orang di sini nggak bisa comprehend gitu loh. Jus resep sehat kan harusnya di Google ada bos. Setuju gue. Kenapa nih gitu kan? Apa yang bikin beda gitu kan?
Yang Ya. bikin beda intentionnya orang itu. Intention orang itu dan branding orang itu juga kan. Yes. Dan mungkin yang paling nggak seksi lah. Orang kalau misalnya mau masuk ke industri kreator atau kreatif pasti mau sesuatu yang keren kan. Wah, gue mau jadi thought leader, gue mau jadi si paling keren segala macam gitu kan. Ada orang, gue yakin lu pasti setuju, Microsoft Excel nggak seksi kan buat lo? Nggak seksi. Nggak seksi. Udah sesuatu yang basic banget. Oke. Kok bisa lu muntahin tuh Excel kan? Iya. Tapi ada orang punya kompetensi Excel. Nah, kompetensi Excel ini dia nikahin dengan kompetensi konten. Terus dia kasih tahu deh, oh nih sum if kayak gini, kalau error kayak gini, ini visualisasi kayak gini. Dia jualan juga digital produknya. 77 rumus penting untuk lu belajar filosofi Excel. Nah itu semua dia juga dapat Double digit juga. double digit juga. Wow. Jadi apapun yang kompetensi lu berasa generik, kalau misalkan lu bisa nikahin sama konten, itu bisa eksponensial dalam konteks digital produk. Oke. Nah, balik lagi ke lu punya pertanyaan kayak mulainya dari mana, apa yang harus dilakuin, ya lu harus kejar masalah sih. Ya. Lu kalau misalkan lu berasa masalahnya, tapi gua masalahnya generik bro, gitu kan. Kayak orang berasa, ya Excel kan generik gitu. Tunggu. Lu harus kejar masalah. Kalau lu nggak bisa men-identify problem, apa lu harus fokus on your expertise? Exactly, that's the point. Lu harus fokus ke expertise-nya lu kan gitu. Oke. Tapi orang berasa, ya gue punya expertise generik gitu kan. Excel itu semua orang juga bisa Excel gitu kan. Ya. Tapi ya ini kita mungkin lu tahu ada namanya Seth Godin di Ya. Amerika gitu kan. Ya. Dimana The marketing. lu harus mau jadi, lu berasa lu sapi. Lu jadi sapi ungu lah. Iya. Be different. Be different. Iya. Tapi Be different. Ya. kalau gue bahasanya terlalu jauh gitu. Lu mungkin gak bisa ngubah diri lu sendiri jadi sapi ungu kan. Jadi kalau kita ke desa, kita lihat sapi biasa aja kan. Lihat sepeda juga biasa aja kan. Ya. Tapi kalau sapi yang naik sepeda, Nah, itu jadi luar biasa. itu jadi luar biasa. Jadi kalau misalnya lu berasa sekarang lu gak bisa ngubah diri lu masih sapi, ya lu belajar hal yang lain gitu. Iya, Lu naik sepeda lah gitu kan. Iya. Pasti orang langsung pengen tahu gitu kan. Iya. Atau nggak dulu, lu mah enak lu punya itu gitu, lu punya keterampilan ini, terus lu bisa akuisisi keterampilan lain, lu hebat gitu kan. Lu emang diberkahi gitu. Gue ngelebar lagi, ya udah kok gitu lu jadi sapinya jangan sapi desa. Lu sapinya di mall deh. Orang videoin nggak? Videoin. Videoin. Iya, betul. Jadi hal seperti itu yang harus punya, yang kayak lu bilang, refleksi diri nih. Ya. Gue mau akuisisi keterampilan atau gue mau pindah ekosistem. Iya. Karena pasti orang butuh informasi ini gitu. Iya. Karena dijual kan information gap kan. Iya. Kayak dari poin A ke poin B semua orang juga tahu itu. Iya. Nah, dari A ke B gimana caranya? Iya. Dan caranya siapa itu matters buat mereka gitu. Oke. Nah, itu adalah kunci lu kalau misalnya mau jualan digital produk yang laku. Ya, tapi kalau lu masih gaptek dan lu nggak bebel dan lu nggak kekeh, lu punya semangat meskipun lu gaptek. Nah, ruang kreatif hadir. Iya benar, kalau misalnya lu mau ngomongin konten lah ya, ngomong konten. Nah. Tapi kalau mau identify and everything ya lu tulis lah. Menurut gua sih sebenarnya just write what you really good at aja. Pengalaman lu. Kalau nggak tahu what I'm good at, tanya aja pengalaman lu dulu. Lu ngapain? Oh lu pernah ditagi, lu pernah urusan sama pinjol, terus lu berhasil menghandle debt collector. Itu aja lu bisa bikin konten how to handle debt collector. Benar. Sesimpel itu loh. Itu buat to get your feet wet kali ya. Iya. Tapi jadi itu kalau misalnya Venn diagram yang tadi barusan Bro Sunil ngomongin, mungkin Venn diagram berikutnya adalah yang market mau apa sih? Iya, benar. Itu lu bisa nikahin ya, bahasa startupnya product market fit. Yes, betul. Betul. Oke bro, jadi dari pengalaman lo itu dan lo akhirnya di 2024 ini dapat breakthrough terbesar. Iya. Dan what is your big dream? What is your dream of Link.id? Kalau disuruh mimpi ya, gue berasa gue nggak mau. Bukan disuruh mimpi. What was your vision anyway from the beginning? Oh, vision. Iya, and I'm sure you keep expanding your vision. You don't stick to one. Yeah. Ya kalau misalnya visi ya, kita pengen benar-benar jadi rumahnya kreator. Ini sekarang baru digital product kan. Ada alasannya kenapa kita Linkit itu cuma di Linktree Pro-nya itu dikasih gratis yang fitur-fitur itu. Karena brand jadi masuk kan. Jadi contoh ada brand-brand yang gede, depannya D mungkin tahu. Brand mobil depannya H mungkin pada tahu. Kita pakai kita juga gitu. Nah brand-brand ini kan butuh marketing campaign kan. Iya. Nah gue udah punya nih all these creators yang udah siap jualan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya visionnya, gue pengen monetize, si kreator bisa monetize lewat link itu dari semua aspek gitu. Iya. Kita ngomongin dari endorsement, kita mau ngomongin dari kreator marketplace, kita ngomongin dari live streaming, itu semua bisa dari Linkit. Oke. That will be my goal towards Linkit. I'm actually this is a flashback. I'm actually talking to myself 7-8 years ago. Oh yeah. I'm looking at myself actually Okay. 7-8 years ago, which is I'm so proud. I'm really proud.
So basically yang gua tangkap dari visi lo adalah lo pengen bangun link.id sebesar itu. Dan bukan hanya berhenti di situ. Lo lagi bangun ruang kreatif juga. Dan bukan hanya mengeduket mereka tapi mempertemukan orang-orang ini punya problem. Gua punya keinginan untuk gedein gue punya marketing campaign, tapi I don't have the talents and gue sebenarnya punya talent but I don't know how to get the clients. Let me help you even there. Yeah, that's the big picture. Yes, amazing. Yeah. Amazing. I wish you all the best for that, man. Tapi to be fair ya, mungkin Bro Sunil tanda kutip marketnya belum ready lah. To be fair. I don't want to talk about myself. I'm nobody. You are the one that I'm really proud of. So, thank you. Tapi maksudnya gue mau disclaimer kali ya, kata-katanya kali ya. Karena digital product ini kan per hari ini menurut gue pribadi sendiri pun 2024 pun walaupun gue berasa ada suatu benchmark, tapi gue berasa masih hijau banget gitu. Hijau banget. Meaning kayak masih banyak sisi skeptisnya. Iya. Karena orang berasa lu beli sesuatu harusnya bisa pegang kan. Iya. Ini nggak bisa dipegang kan orang berasa aneh gitu. Apalagi kalau misalkan barangnya tuh tanda kutip jelek gitu kan. Iya. Nah, jadi disclaimer dulu bahwa ini tuh industri masih bener hijau banget. Layaknya TikTok di 2019 orang-orang joget gitu kan. Iya. Dimana profesional dancer ngeliatin mereka juga pasti apaan sih gitu kan. Cringe banget gitu kan. Ya sekarang tuh jual digital product juga kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya lu pada mau beneran ikutan di industri digital product, gue mungkin mau kasih disclaimer, lu harus tahu, lu early banget. Dan peran antagonisnya tuh banyak banget gitu terhadap digital product tersebut. Dan kalau misalkan lu mau serius, kayak TikTok sekarang kan, 5 tahun kemudian bakal makin mature gitu. Dan kalau misalkan harapan kita beneran Indonesia 2045, beneran bisa jadi GDP nomor 5 katanya kan, lu bayangin, disposable income kita banyak banget gitu. Ini bisa jadi mandatory buat mereka gitu. Dan ini juga menjadi salah satu solution untuk orang-orang yang merasa if you cannot get a job, you create a job for yourself. Solopreneur kan? Yeah, solopreneur. Yeah, that's what I believe that eventually. I think that's what the West, orang-orang American, udah nyampe ke level itu sebenarnya. Gue suka sama satu kata-kata teman gue yang Bro Winton bilang. Gue pernah tanya, Indonesia tuh landscape-nya tuh masih di produk atau jasa? Dia jawab. Negara yang udah sukses baru banyak bisnis jasanya. True. Ya. Jadi selama di Indonesia masih banyak pedagang produk, berarti ruang untuk jalan jasa masih gede banget. Begitu ruang jasanya udah banyak, nah lu kudu mikir tuh, lu mau balik lagi ke produk atau lu harus pergi kayak Elon Musk udah ngurus ke Mars. Iya. Benar. Ya itu yang gue berasa sih, maksudnya fakta bahwa di Amerika udah jadi, harusnya kan masuk ke Indonesia kan. Oh iya. Ya itu gue punya apa ya, per hari ini bisa bilang spekulasi lah. Apakah beneran digital produk di Indonesia bisa se-massive di Amerika gitu. Karena diklaim di 2023 tuh 7 billion transaction digital products di Amerika gitu. So sekarang ya kita masih kecil banget kan gitu. Kecil banget. Back in the days dulu 2000 di Amerika ya, kita talking global ya, global affiliate market on digital product. The market cap was 2015 was 3 billion. Okay. And global playersnya, you will be shocked. I don't know how many. Half a billion. Oh. Half a billion globally. Kecil banget. Nah bingung kan? Emang not ready lah itu marketnya. Jadi itu back in the days. Tapi itu dia orang punya ruang untuk make money-nya gede. Iya, karena playernya dikit kan. Iya, betul. Sekarang kompetisinya makin banyak lah gitu. Iya. Ada ibu-ibu sekarang. Iya. So young moms and the women gitu. Woman empowerment works, man. Iya, betul. Bro, what are your tips to the content creators, individual people yang mau start making extra bucks atau have an extra hustle? What are your tips? Gue mau kontekskan sama kayak industri produk pada umumnya ya. Menurut gue kan industri produk jelasnya kita butuh logika sama rasional untuk kita memilih keputusan kan. Terus kita butuh kasih mereka emosi gitu kan. Emosi bukan emosi marah tapi maksudnya emosionalnya apa gitu kan. Emotional value-nya. Terus terakhir adalah lu harus bisa kasih scarcity. Menurut gue, lu kalau misalnya mau konteksnya tadi kan making money, right? Menurut gue, layaknya di dunia physical, yang paling gak fair mungkin Apple kali ya. Logika rasionalnya ada, desain bagus segala macam gitu. Emosionalnya bikin status sosial lu tinggi. Scarcity. Sebenarnya Apple bisa gak sih bikin dia punya production dari Foxconn lebih cepat?
gue argue bisa gitu. Iya. Kan semua kan bisa di planning, bisa forecasting gitu Iya, kan. betul. Tapi gue berasa itu by design. You know what? Just ship it 1,000. Jadi bikin orang kan makin berasa ada scarcity nih. Iya. I have to be first. Iya, benar. Nah, jadi tadi kan udah jelas ya, tadi ngomongin value segala macam, lu harus bisa kejar masalah segala macam. Lu begitu udah bisa kejar masalah, lu punya solusi, lu punya kompetensi, dan lu bisa jadi sapi yang di mall atau enggak lu sapi naik sepeda. Nextnya lu harus bikin 3 elemen itu dalam produknya lu. Oke. Mungkin orang agak aneh, bro, produk di digital kok lu tadi kan bilang jual berkali-kali. Iya. Kenapa lu sekarang suruh gua ada scarcity gitu kan? Iya. Harusnya gua pengen produk gue kejual sama terus-terusan dong gitu kan. Iya. Tapi that's the game gitu. Iya. Dimana lu harus bisa ini kasih tahu ini limited nih. Iya, betul. Mau harganya lu limitedin, ini pre-sell. Iya, betul. Mau kuantitasnya lu limitin. Iya. Which is emang ada rasionalnya kenapa kuantitasnya dilimitin, buat lu ada after sales lebih bagus lagi. Betul. Karena kan namanya ini digital product. Iya. Digital product lu harus ada after sales kan. Iya. Kenapa ini segala macam. Buat yang serius. Kalau yang buat serius. yang iseng ya udah lu buka aja jualan terus nonstop. Benar, Iya. itu juga bisa. Nah, ini benar itu Iya. good point. Buat yang pro ya, Iya, yang buat mau yang money bener-bener- making online pro. Iya. Pro users yang benar-benar pokoknya gue percaya sama lu, gue mau ini my sustainable career path. Yes. Lu harus ngelakuin itu after sales. Iya. Nah, lu bisa ada 3-3-nya menurut gue sih like-nya produk fisik pada umumnya itu pasti Iya. kena banget lah. Iya, benar. Maksudnya kalau ngelebar dikit, gue recently juga ketemu mobil Iya. lagi mau EV kan gitu kan. Iya. Mungkin Bro Sunil tahu EV apa yang lagi viral pas Iya. lagi video ini Iya. dibuat. Iya. Ya cara mainnya sama gitu kan. Iya. Ya ada logikanya, harganya Iya. segala macam, Iya. emosinya ini Iya. ini kayak Tesla bla bla. Iya. Ada scarcity-nya. Iya, benar. Kalau Bapak nggak DP sekarang nggak dapat tuh, Pak. Seru ya? Padahal aneh ya. Aneh. Kenapa gitu? emang kenapa harus sekarang gitu kan? Karena kan ujung-ujungnya you want to be the first to be. Exactly. Karena kan kalau nggak kloternya udah normal. Iya, kalau nggak Bapak masuk batch berikutnya, berarti 3 bulan kemudian. Iya. Kenapa gitu ya? Padahal kan ini omset loh buat mereka loh gitu kan. Soalnya kita sekarang udah di fase yang even kalau kita ngomong beli barang dari marketplace, ada zamannya kita beli tunggu 3 hari nyampe. Sekarang harus instant delivery. Tujuannya biar segera bisa dipakai, segera difoto, segera ditunjukin ke dunia. Iya, benar. Jadi psikologinya udah begitu. Iya. Orang harus pamer kasarnya Iya, kan. iya. Flexing gitu kan Iya, kasarnya. iya. Iya. Atau nggak feel good, dia pengen instant feel goodnya kan. Gue pengen feel good dalam 2 jam, gue nggak mau dalam 3 hari gitu. Benar. Iya kan? Iya. Yeah. That's a good point. Iya. Itu poinnya sih. Bro, thank you so much for this podcast. Thank you, really appreciate it, Bro Sunil. And we'll have more conversation in the next episodes. Oke. hopefully. See you, big thinkers. Think big and be smart.